Pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita ulangi sekali lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ya. Meskipun kita nggak bisa bergandengan tangan secara fisik, tetapi kita terus bergandengan tangan dalam pengertian kita terus satukan, eratkan tali relasi tali persaudaraan di antara kita pada malam hari ini terutama. Mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas setiap berkat yang Kau anugerahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing maupun secara bersama-sama dalam menghadapi masa-masa pandemi virus corona yang sampai saat ini masih belum mereda. Kami mensyukuri setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pemeliharaan Tuhan bagi kami, kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, pun kesempatan-kesempatan kami terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Baik melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, maupun kami yang Engkau beri kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bagi pembangunan jemaat Tuhan, maupun bagi perbaikan hidup dan kehidupan bersama dengan segenap ciptaan-Mu pada masa-masa ini. Kami bersyukur malam hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu di dalam doa bersama dengan saudara-saudara kami yang tengah bersama menanti kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkunjung, berziarah ke Tanah Suci, ke Holy Land, ke kota
di mana Tuhan pernah berkarya di dunia ini. Tuhan pernah hadir di dunia ini dalam kesejarahan manusia. Oleh karenanya Tuhan, kami terus bersandar kepada Tuhan dan terus menyatukan hati untuk memohon kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin, menyertai dan memberkati hingga persekutuan doa malam hari ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bergabung bersama dengan kami di dalam persekutuan doa malam hari ini karena berbagai-bagai hal. Mari Tuhan, Engkau juga akan mengingat dan memberkati saudara-saudara kami ini. Hingga memiliki kesempatan pula untuk saling menguatkan di dalam persekutuan doa waktu-waktu selanjutnya. Inilah Tuhan, doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami mohon dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Iya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kita semua merenungkan ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak menemukan jawabannya atau belum menemukan jawabannya. Banyak persoalan hidup yang harus kita hadapi, terlebih di masa pandemi ini. Namun, mari kita meyakini bahwa Allah peduli terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Dan Allah tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian, tetapi Allah akan menyertai, menolong, bahkan akan memberkati kita di dalam pergumulan hidup kita. Mari kita nyatakan percaya kita kepada Tuhan yang peduli kepada kita dengan kita menyanyikan pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini dan seterusnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, tiba saatnya kita seperti 2 minggu yang lalu dalam persekutuan doa, mungkin ada di antara ibu bapak dan saudara yang akan sharing.
atau akan menyampaikan kesaksian tentang apapun yang dirasakan, apapun yang dihayati di dalam hari-hari yang dijalani dalam masa-masa ini. Saya persilahkan siapa yang akan mengawalinya. Monggo. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau kesaksian, Monggo, silahkan siapa yang kita akan mungkin mengawali. minggu terakhir atau apa perasaannya, pergumulan Iya, mungkin yang bisa kita doakan, atau iya, apapun lah yang ingin diungkapkan. Mungkin ada iya. Ada Mbak rasanya Lois. gimana? Ada mungkin? Pak Girsang. Ya, maaf Pak, saya baru gabung ini, ada tadi kerjaan, jadi baru bisa join ini. Jadi saya ikut Oh aja. iya. Oh, nggak apa-apa, Wah, Pak. puji Nggak Tuhan. apa-apa. Gak apa-apa. Ya, Pak Girsang. Terima kasih sudah join, Iya. sudah Pak bergabung. Girsang, mungkin ada yang mau disampaikan, disaringkan Pak Girsang. Ya, kalau yang bisa saya sharingkan sih Pak, ya kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, bisa kita lalui situasi pandemi Puji Tuhan. COVID-19 ini. Jadi ya semoga juga ya kita tetap berdoa supaya pandemi ini bisa segera selesai sehingga bisa kita kembali beraktivitas dengan sedia kala Pak. Itu aja harapan kita. Amin. Amin. Betul. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Monggo, nggak apa-apa, silahkan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan. Yang dari Jakarta. Monggo, mungkin Pak Kris juga sendiri. Wah. Oh. Ya, ini sering juga ya pengalaman. Memang kalau di Gunung Kidul, di GKJ Kemadang ini bulan Maret, April, Mei, Juni itu memang kita belum mengadakan ibadah tatap muka ya. Tapi mulai bulan Juli itu kan saudara-saudara kita yang lain udah mulai nih melalui dengan hari raya dan sebagainya itu sudah pada beribadah tatap muka gitu. Nah, sehingga kemudian udah mulai kita sendiri mulai harus bersiap-siap nih. Kemudian sejak bulan Juli itu sudah mulai dengan ibadah tatap muka. Meskipun ya banyak hal yang mesti harus kita siapkan untuk memenuhi protokol kesehatan yang bisa kita lakukan. Nah, pergumulannya memang dalam protokol kesehatan itu ditentukan yang untuk yang berusia lansia dan anak-anak kecil yang balita itu tidak boleh atau belum diizinkan untuk mengikuti ibadah di gereja secara tatap muka. Padahal kan yang paling semangat untuk dan rindu untuk segera beribadah tatap muka ini kan justru yang lansia, yang usia sepuh, ya kan? Yang usia sepuh. Nah, ini maka kemudian ya kita pelan-pelan gitu, kemudian meskipun mesti harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat gitu. Nah, kita tetap melayani bagaimana peribadatan itu bisa berlangsung. Nah, puji Tuhan yang sepuh-sepuh itu karena semangat ya, maka kemudian ya justru lebih disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, pakai masker,
kemudian cuci tangan dengan sabun, dan kemudian ya manut saja kamu tadi pakai termogan gitu ya, dicek itu ya nurut gitu. Kemudian duduknya mesti harus agak berjauhan gitu, ya nurut, ikuti gitu ya, yang sepuh-sepuh itu. Nah, kita yang muda ini kan jadi ternyuh ya. Ternyuh melihat semangatnya yang Bapak Ibu yang sudah sepuh itu untuk rindu beribadah di gereja gitu. Nah, ini kemudian ya puji Tuhan sampai dengan saat ini masih bisa dilaksanakan di gereja untuk ibadah-ibadah itu. Ya tadi meskipun masih dalam terbatas, tapi kalau yang memang betul-betul tidak sehat gitu, tidak enak badan, ya puji Tuhan juga mau menerima, memahami bahwa memang lebih baik kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk ibadah di gereja, tetap ibadah di rumah. Nah, ini satu pengalaman ya. Nah, kita yang tentu memiliki kerinduan kuat untuk beribadah ini dalam masa-masa ini. Nah, kita sharingnya itu dengan yang sepuh-sepuh itu justru kalau banyak di rumah, itu kan sebenarnya kesempatan untuk lebih banyak berjumpa dengan keluarga, lebih banyak kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, lebih banyak kesempatan untuk baca firman Tuhan, lebih banyak kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian menenteramkan ya. Ternyata memang beribadah di rumah itu juga banyak hal yang bisa kita peroleh di sana. Itu sharing yang bisa saya bagikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada juga di antara Bapak Ibu yang merasakan hal yang sama, memiliki kerinduan juga untuk beribadah, yang secara tatap muka, namun memang ya kondisi yang belum memungkinkan untuk kita melakukannya secara normal seperti dulu. Ya. Terima kasih, semoga kita dimampukan untuk memahami kondisi yang ada sekarang. perjamuan kudus, Pak Kres. Iya. Iya, Bu Citra. Baru bulan Agustus kemarin kami melayani perjamuan kudus. Ngaten dengan tatap muka di gereja itu. Jadi bulan Juli kita sudah ini tadi, tapi ya kemudian jadi 9 kali pelayanan ibadah perjamuan kudus untuk di semua wilayah itu, Bu Citra. Ya. Nah, karena 9 kali perjamuan kudus, maka ya mesti harus keliling itu ya jadi beberapa minggu ya. Selama bulan Agustus kemarin full dari minggu pertama sampai minggu terakhir keliling untuk pelayanan perjamuan kudus. Nah, besok tanggal 4 Oktober ini ada pelayanan perjamuan kudus sedunia, dan kami juga ada layani dengan 9 kali dalam sehari, 9 kali pelayanan ibadah perjamuan kudus. Nah, bersyukur ada 2 orang teman pendeta yang bisa menolong untuk melayani di GKJ Kematang. 2 orang pendeta ini bisa melayani karena gerejanya memiliki lebih dari 1 pendeta ya, jadi masih memungkinkan. Dan tentu saja pemberlakuan protokol kesehatan. Nah, ini yang bedanya kalau dalam ibadah biasa kami hanya pakai masker gitu. Tapi kalau pelayanan perjamuan kudus kami double pakai masker ya, pakai face shield gitu. Iya. Plus sarung tangan. Kita semua. Plus sarung tangan. Ya, tapi kalau ada juga yang agak tidak nyaman kalau kemudian dengan sarung tangan, ya kita sering-sering dengan hand sanitizer. Jadi semprot tangannya dengan hand sanitizer untuk melayani roti dan anggur itu. Itu sharing yang bisa saya bagikan malam hari ini. Puji Tuhan. Itu
dapat izin dari pemerintah Oh kabupaten. ya, betul. Dari Kapanewon. Oh, kapan? Jadi kami ya kecamatan ya, Kapanewon tuh. Kalau di sini kan kecamatan sudah jadi Kapanewon. Nah, itu kita mengajukan permohonan surat keterangan aman COVID gitu untuk rumah ibadah. Dan memang disurvei dari tim gugus tugas tentang kesiapan untuk menerapkan protokol kesehatan. Baru kemudian setelah disurvei keluar surat keterangan aman COVID bagi rumah ibadah itu, baru kemudian kita melaksanakan ibadah yang tatap muka. Dengan satu catatan, kalau kondisi kemudian tidak memungkinkan, ya akan dicabut lagi surat keterangan amannya itu. Sama Pak, di sini juga begitu. Iya, betul. Mana-mana, Itu Pak. bagi saya. Iya. Iya. Ya, mungkin ada lagi, ada Ibu atau siapa Bapak yang lain. Ya, kalau mungkin saya bisa ngasih cerita sedikit ya, Bapak Ibu di sini. Ya, hanya ngapain aja sih selama 6 bulan ini gitu kan. Buat saya, walaupun mungkin ini berat bagi saya dan kami sekeluarga, dan mungkin buat Bapak Ibu yang lain juga ya, siapa yang nggak berat ya dengan kondisi pandemi begini. Itu sudah 6 bulan juga, dan tapi saya tetap berusaha untuk tetap berusaha untuk positif dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan gitu. Jadi saya hanya minta dikuatkan, dimampukan untuk melewati semua ini. Dan yang saya tahu, saya dapat hikmahnya selama di rumah aja ini ya selama ini kan saya sibuk juga, kemana-mana juga, ngantar grup dan segala macam ini juga. Jadi sekarang saya malah ada waktu banyak dengan keluarga, dan kemudian yang paling utama yang saya tahu itu, yang saya rasakan adalah Tuhan memang mau kita jauh lebih banyak menjalin sebuah komunikasi gitu, komunikasi yang lebih intens ya, dan ada waktunya banyak gitu. Jadi yang dulu mungkin ya hanya doa pagi, doa malam gitu, sekarang saya lebih senang dengan saya ngasih pasang alarm gitu, jam 12 siang sama jam 3 siang gitu. Untuk setiap di alarm itu saya kasih waktu sekitar 5 menit lah, 4 menit gitu, untuk meditasi, mengarahkan hati sama Tuhan, sedikit mengucapkan doa gitu. Itu saya bangun rutinitas itu gitu. Ya, ini saya harap sih tidak hanya selama pandemi ya, tapi setelah pandemi pun juga akan ada momen-momen seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali dengan kondisi begini, Tuhan pun masih beri kecukupan, masih beri, yang paling utama adalah masih diparingi sehat gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi ya jangan putus asa, karena Tuhan selalu beserta kita sih gitu. Pasti itu ada di sini. Paling dari saya itu sih Bapak Ibu. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Yang beri setelah kesaksian. Monggo Pak Kris bisa dilanjutkan. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita menyiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, dan kita memuji dengan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan seterusnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita kembali mohon berkat Tuhan sebelum kita menerima. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, mohon berkat-Mu. Kami rindu untuk menerima sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi mata hati dan pikiran kami, agar kami mampu menangkap maksud hati-Mu yang Engkau nyatakan melalui pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengarahkan diri kami, memampukan diri kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan sabda Tuhan yang kita terima dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Yang di situ disabdakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mau mendengar, melihara, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Pak, suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Suaranya hilang. Sudah bisa nyambung? Oh, sudah. Halo? Oh ya, sudah. Sudah. Oke. Sudah ya, baik. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pertanyaan yang kita hadapi ketika menghadapi masalah itu, cukupkah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup ini sendirian? Mungkin untuk sementara kita bisa mengatakan cukup. Ketika awal-awal kita menghadapi persoalan itu, mungkin kita mengira bahwa kekuatan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu sendirian. Tetapi untuk jangka waktu lama, ternyata kemudian kita bisa merasakan bahwa kekuatan kita sendiri itu tidak cukup untuk menghadapi masalah, apalagi bila permasalahan itu cukup berat. Permasalahan itu tidak kunjung selesai kita hadapi. Bahkan mungkin masalah satu belum tuntas, sudah datang masalah yang berikutnya. Nah, tentu kemudian kita merasakan bahwa kita tidak mungkin bisa
menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu sendirian. Dan ternyata Tuhan memang menciptakan kita itu dengan satu sistem di dalam diri kita ini untuk menjadi makhluk yang mesti harus berelasi dengan yang lainnya. Kita tidak diciptakan menjadi makhluk individualitas, tidak. Tetapi mesti harus terhubung dan terintegrasi dengan yang lain. Agar kemudian kita terus bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Nah, Tuhan bahkan menyatakan bahwa tidak baik kalau kita itu sendirian. Tuhan sebenarnya menyediakan penolong bagi kita. Nah, kalau dalam kehidupan suami istri barangkali penghayatannya suami menjadi penolong bagi istri, istri menjadi penolong bagi suami dan seterusnya. Tetapi dalam konsep bermasyarakat atau dalam konsep hidup berjemaat, kita tentu meyakini dan menyadari bahwa satu terhadap yang lain ini dihayati sebagai karunia Tuhan untuk menjadi penolong. Bahkan kita yang ada di dalam diri merasa menghadapi persoalan, sebenarnya perlu juga menghayati bahwa kita ini diciptakan Tuhan, disediakan Tuhan untuk juga menjadi penolong bagi yang lain. Dan yang lain itu juga kita hayati disediakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi diri kita. Nah, dalam kondisi yang seperti itulah maka kemudian kita merasakan membutuhkan teman-teman yang bisa menguatkan, yang bisa meneguhkan, yang bisa mengingatkan, termasuk yang bisa menolong. Nah, inilah pentingnya kemudian kita ada waktu untuk menerima penguatan dari yang lain. Pun kita perlu menyediakan waktu untuk menguatkan yang lain. Jadi dalam perjumpaan itu adalah kesempatan yang dianugerahkan bagi kita untuk dikuatkan tatkala kita merasa diri kita lemah. Tapi sekaligus dalam kita dikuatkan itu, kita juga menguatkan pihak yang lain. Nah, kita menjadi para pihak yang saling menguatkan. Kita semua menyadari tentu tidak ada manusia yang sempurna 100% kuat, yang sanggup mengatasi segalanya sendirian. Nah, oleh karenanya kemudian kita perlu terhubung satu terhadap yang lainnya. Nah, menariknya di dalam bacaan kita tadi itu, kita juga diingatkan situasi untuk saling menguatkan, saling mengingatkan itu dibarengi dengan ajaan untuk beribadah. Nah, hanya barangkali yang perlu kita hayati, ibadah kita itu tidak cukup hanya ibadah yang formal dalam ibadah minggu. Meskipun kita semua menghayati betapa pentingnya ibadah minggu itu ya, yang kita hayati, baik itu kalau yang Kristen dengan ibadah, yang Katolik dengan penyebutannya misa dan seterusnya, itu tentu tidak hanya itu yang dimaksud. Tetapi keterhubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama itu, di samping dalam perjumpaan dalam ibadah yang formal setiap jam ibadah minggu, tetapi terlebih di dalam sepanjang kehidupan kita. Dari sejak kita bangun sampai tidur kembali. Nah, tadi kalau kita menerima kesaksian banyak di rumah, lalu kemudian ada momen-momen tertentu di mana kita menciptakan atau menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan anggota keluarga ketika itu di rumah. Atau kita menyediakan waktu untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang lain, itu sebenarnya momen di mana kita saling menguatkan dan saling mengingatkan. Nah, tentu ini akan memunculkan energi yang baru, memunculkan energi yang lebih kuat, sehingga kita mampu menghadapi
segala sesuatunya dengan lebih baik. Sebuah pertemuan ibadah di mana kita sama-sama bersatu agar di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tentu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan bukan hanya melalui pujian lagu yang kita lantunkan, tetapi terlebih melalui kidung indah di dalam kehidupan kita. Atau melalui diri kita, perilaku kita, tingkah laku kita, karya-karya baik yang kita kerjakan. Dan itu akan menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Sehingga di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang mampu bertumbuh sendirian, terlebih di masa pandemi ini. Meskipun tidak bisa berjumpa secara fisik, namun kita tetap butuh terhubung dengan yang lain. Dan itulah pentingnya, maka kemudian kita sebisa mungkin kita untuk bisa berjumpa. Dan bersyukur kita ditolong untuk bisa berjumpa meskipun secara virtual, agar kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Mengingatkan akan anugerah Tuhan yang kita terima dan menguatkan kehidupan iman kita dan karya-karya baik yang perlu untuk kita lakukan terus-menerus. Berkali-kali kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa menghayati anugerah-Nya dalam sepanjang kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk di masa-masa pandemi ini, terlebih kita yang ada di dalam penantian waktu di mana Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bisa berkunjung ke Yerusalem, berkunjung ke Bethlehem, berkunjung ke tempat-tempat di mana menjadi saksi sejarah Allah berkarya untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Tentu kita hanya bisa berserah diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kita patut berusaha, namun segalanya mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan terus menolong, menyertai, memimpin, dan memberkati kita semua. Terus sehat, semangat, dan berbahagia. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan kita menyanyikan pujian, ya. Bapa yang kekal, kita hayati kasih Tuhan yang sempurna di dalam diri kita, yang terus akan menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati kita. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakanku dapat memanggilmu Bapa. Mendapatkan ketuk pintuku dan kau bukakan, maka Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu ada
bagiku, sebab kau Bapa, apa yang dekat. Kau beri yang kupinta, kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku dapatkan, ketuk pintu kakak, kau Bapakku yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, apa yang kita sama berdoa kembali. Kita naikkan doa syafaat kita. Seperti yang lalu, saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa menaikkan doa syafaat. Monggo. Mungkin Pak Kris suaranya kecil ya? kecil. Pak Kris kok suaranya kecil? Oh gitu. Ah, Sudah nyambung? agak kurang besar lagi. Atau mungkin ini ya, jaringannya mungkin ya? Enggak, ya, agak nggak stabil ya. Jaringannya bagus sih, suaranya aja kecil. Oh bagus. Oh gitu. Baik, baik. Iya. Sudah ya? Sudah? Ah, sudah. Oke, baik. Ya. Baik, monggo silahkan. Mungkin saya bisa minta Ibu Bapak untuk naikkan doa dulu. Nanti kemudian akan saya akhiri dengan menutupnya dalam doa. Monggo, siapa yang akan berdoa? 2 minggu yang lalu Pak Amos dengan Bu Rubini ya yang berdoa. Sekarang monggo siapa? Pak Girsang bisa naikkan doa Bapak? Ya Pak. Pak Girsang bisa naikkan doa syafaat nanti untuk yang Baik, pertama? Pak, bisa. Baik, Pak, bisa ya. Ya, kemudian monggo yang kedua. Bu Citra. Naikkan doa Bu Citra. Ada acara Pak Kris Dalam? minggu depan. Oh iya, oke. Ya, monggo siapa? Mbak Luis, bisa naikkan doa? Ya, Mbak Luis. Mbak Luis? Oh ya, ini doanya tentang apa ya? Monggo silahkan. Apa yang menjadi pergumulan Mbak Luis bisa atau secara umum boleh, monggo silahkan. Ya, dalam kita masa ini, masa penantian ini mungkin kita bisa naikkan ya. Kita berdoa untuk keluarga kita, atau kita berdoa untuk situasi masyarakat, bangsa dan negeri kita. Termasuk kita berdoa untuk kesempatan yang Tuhan masih akan tentukan bagi kita untuk kita bisa berziarah ke Yerusalem. Mungkin gitu. Okay. Dan nanti akan saya tutup dengan doa. Sekaligus nanti doa berkat. Ya. Monggo silahkan Pak Girsang terlebih dahulu, kemudian Pak Luis, dan nanti akan saya akhiri. Silahkan. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan masih senantiasa memberikan kami kesehatan, kehidupan, hingga sampai saat ini Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan, sehingga kami masih Tuhan berikan kami kesehatan hingga saat ini Tuhan. Tapi semua itu Tuhan karena kemurahan Tuhan saja dan kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga,
Kami saat ini Tuhan mau menaikkan dosa syafaat kami Tuhan. Sebelumnya Tuhan, hapuskan Tuhan dosa-dosa kami sehingga kami Tuhan semakin layak datang ke hadapan-Mu untuk bermohon dan berdoa Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat kami Tuhan yang ada di dalam grup ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, keluarga kami, sehingga Tuhan kami di dalam hari-hari lepas hari Tuhan bisa selalu bersukacita dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan saja. Demikian juga Tuhan di dalam masa-masa situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga kami selalu memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat negara kami Tuhan. Pemimpin kami dari tingkat tertinggi Tuhan sampai ke tingkat RT. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, membimbing dan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Sehingga di dalam masa situasi pandemi yang saat ini Tuhan yang kami hadapi, biarlah mereka bisa selalu memberikan kami pengarahan ataupun pimpinan yang selalu baik Tuhan, sehingga melalui arahan mereka Tuhan bisa kami Tuhan bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat kami juga Tuhan, masyarakat Indonesia ini Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kesabaran sehingga kami bisa Tuhan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan Tuhan, sehingga bisa kami putuskan Tuhan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan dimanapun berada yang saat ini di dalam masa pengobatan ataupun penyembuhan COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan melalui sarana rumah sakit ataupun obat yang mereka konsumsi Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak kurang panjangnya tangan Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada mereka. Demikian juga Tuhan kepada para medis Tuhan yang sedang bekerja saat ini. Tuhan juga yang selalu memberkati sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan bisa memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien yang sedang dirawat saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan buat rencana kami Tuhan yang ada di grup ini Tuhan, yaitu dalam beberapa bulan ini Tuhan sudah tertunda Tuhan keberangkatan kami karena situasi dan pandemi ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami kesatuan, sehingga Tuhan di dalam suasana penantian ini Tuhan kami selalu setia, dan kami juga Tuhan selalu berharap kepada Tuhan, sehingga dalam waktu yang tepat Tuhan akan berangkatkan kami Tuhan bisa berziarah kami Tuhan ke Yerusalem Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami, negara Indonesia Tuhan, yang pada saat ini Tuhan di dalam waktu tidak seberapa lagi Tuhan akan beberapa tempat akan melakukan pilkada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan berkati sehingga di dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik Tuhan, dan bisa juga terpilih Tuhan pemimpin-pemimpin daerah Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam kepemimpinannya Tuhan bisa memberikan kebaikan kepada kami Tuhan, terutama kami anak-anak Tuhan, bisa kami menjalankan ibadah untuk memuji Tuhan di dalam kondisi situasi yang aman Tuhan. Hingga nama-Mu Tuhan bisa selalu kami sembah dan kami permuliakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau sediakan bagi kami untuk kami dapat bersekutu bersama dalam persaudaraan ini, untuk mengikat tali kasih dan untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan-Mu Bapa. Ini adalah yang Kau izinkan kami menjadi satu keluarga di dalam-Mu. Ya Bapa, semua yang terjadi saat ini, itu semua dalam rencana-Mu.
Dan semua atas izin-Mu. Dan kalaupun ini terjadi, ada maksud yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, kepada anak-anak-Mu, untuk kami lebih dekat dengan-Mu, untuk mengerti apa kehendak-Mu, untuk mengerti isi hati-Mu, untuk kami dapat lebih mengenal siapa Bapa kami, siapa Allah dan Tuhan kami. Dan kita mau memberikan diri kita kepadamu dengan sepenuhnya untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas semua ini. Meskipun kami dalam kondisi seperti ini, Engkau tidak pernah berhenti mengamati, memelihara, dan melindungi kami. Engkau tahu apa beban kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami, tetapi mata-Mu tak pernah lepas untuk melihat kami. Engkau mengetahui beban kami, Engkau mengetahui kerinduan kami. Engkau sendiri yang memegang tangan kami untuk kami melewati semua ini bersama-Mu. Ya Bapa, kekuatan Engkau beri terus kepada kami anak-anak-Mu yang setia dan bertekun dan mau lebih mengenal-Mu. Engkau melimpahkan kekuatan-Mu dari hari ke hari untuk kami bertumbuh, mencapai kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Dan semua yang kami alami saat ini adalah tujuan-Mu untuk kami lebih dekat dengan-Mu. Itu saja harapan yang Engkau inginkan dari kami, anak-anak-Mu. Dan Bapa, ini tidak terjadi hanya pada negara kami, tapi terjadi secara dunia. Semua merasakan ini. Engkau memilih anak-anak-Mu, Engkau memilih, Engkau menenun, Engkau memilih dan menarik semua yang setia dan berharap terhadap kasih dan pengharapan lebih akan kebenaran firman-Mu untuk hidup dalam kami masing-masing. Dan kami percaya Bapa, bahwa tangan-Mu tak pernah lepas. Engkau terus menyertai kami. Engkau sendiri yang menggendong kami di saat kami lemah. Engkau sendiri yang mengangkat kami di saat kami jatuh. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. COVID ini hanyalah sebagai alat-Mu untuk kami dapat lebih mengenal-Mu. Tetapi kami yang percaya, kami yang setia, kami yang bertekun, yang terus mencari-Mu, akan terus dapat masuk ke dalam hadirat-Mu, masuk dalam rencana-Mu yang lebih dalam untuk mengenal-Mu, dan mencapai kesempurnaan dan keserupaan seperti Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan ya Bapa, berilah kami keteguhan, ketekunan, untuk kami terus dapat melangkah bersama-Mu. Apapun situasi yang kami hadapi, apapun yang Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami percaya penghiburan-Mu selalu akan datang dari kami. Sukacita akan Engkau berikan dan terus Engkau tambah-tambahkan kepada kami yang setia dan tekun dan taat melakukan kehendak-Mu. Dan ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami semua di sini. Ini tidaklah kebetulan. Engkau mengumpulkan kami untuk Engkau mengikat kami dalam satu persaudaraan. Ya Bapa, meskipun rencana kami sempat tertunda untuk kami pergi ke Israel, tetapi Engkau mempersiapkan kami dalam rencana-Mu yang lebih dalam. Engkau mempersiapkan kami dan membangun kami dalam satu persekutuan ilahi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas semua yang Engkau izinkan dan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Kiranya kasih setia-Mu terus menyertai kami dan Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami, penghiburan bagi mereka yang susah, dan bagi mereka yang terkena musibah atau mengalami sakit karena COVID. Bapa, kasih setia-Mu tidak pernah berhenti atas kami. Kami percaya dan kami tetap berharap akan kebaikan daripada-Mu, berharap terhadap kasih-Mu, tangan-Mu yang ajaib, yang kuat, yang terus menuntun kami dan membawa kami kepada masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus, Allah Tuhan, Juru Selamat kami. Kiranya kasih-Mu, sukacita-Mu, pengharapan yang kami naikkan dari hari ke hari, setiap pergumulan kami, Engkau dengar. Dan Engkau berikan jawaban yang terbaik bagi kami, sesuai waktunya saja. Tetapi melalui semuanya itu, biarlah Engkau yang mendidik dan membimbing kami,
untuk kami mengenal maksud-Mu atas hidup kami masing-masing, untuk mencapai tujuan yang Engkau tetapkan bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Allah dan Tuhan. Inilah doa dan pergumulan kami. Kami naikkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang mengetahui keadaan kami masing-masing. Dan Engkau sendiri yang sanggup memberikan penghiburan. Engkau sendiri yang sanggup menolong dan mengulurkan tangan-Mu untuk mengangkat kami kembali. Naik ke dalam-Mu, naik ke dalam hati-Mu, ke dalam hadirat-Mu yang lebih dan lebih dari. Biarlah kami semakin intim dengan-Mu ya Bapa, dan kami dapat mengikuti teladan-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Bapa di dalam surga, inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk setiap pribadi yang malam hari ini mengikatkan hati kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Kami berdoa untuk Ibu Rubini, Ibu Rubinem, beserta keluarga. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan pergumulan yang ada di dalam kehidupan ibu-ibu ini. Kesehatan yang saat ini terganggu, Tuhan pulihkan, Tuhan singkirkan sakit penyakit yang ada di dalam diri Ibu Rubini. Tuhan pulihkan kekuatannya agar dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Ibu Rubini dan juga Ibu Rubinem dan keluarga. Kami pun berdoa untuk Bu Citra beserta keluarga. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, Bu Citra di dalam melakukan tugas tanggung jawab di dalam keluarga. Pergumulan hidup yang dialami dalam keluarga ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan akan memimpin, menolong, menyertai dan memberkati keluarga ini ya Tuhan, sehingga boleh terus merasakan kasih dan anugerah-Mu. Pun kami berdoa untuk Pak Amos, di dalam kehidupan Pak Amos, kami serahkan juga di dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan hidup yang dialami, Tuhan juga menolong, menyertai, memberkati. Setiap persoalan yang dihadapi, mampukan untuk menyelesaikannya. Tuhan terus bangun kesehatan, kekuatan di dalam diri Pak Amos, terlebih untuk senantiasa bersandar dan dekat dengan Engkau, ya Tuhan, di masa pandemi ini. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Pun kami berdoa menyerahkan Pak Girsang beserta keluarga, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menolong, menyertai dan memberkati dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan. Biarlah setiap karya boleh dilakukan menjadi lebih berfungsi di dalam pekerjaan Tuhan bagi dunia ini. Pun kami berdoa untuk Mbak Louis, kami serahkan di dalam tangan-Mu beserta keluarga. Tuhan menolong di dalam pekerjaannya, biarlah setiap pekerjaan yang dijalaninya boleh menjadi sarana untuk mengharap berkat-Mu, mencukupkan kebutuhan kehidupannya, bahkan membangun kehidupan yang lebih baik bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan untuk segenap ciptaan-Mu. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pun kami berdoa untuk Mbak Aprilia Putri, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mbak Anindya juga di dalam tangan-Mu. Mbak Nina di dalam tangan-Mu. Mbak Sally di dalam tangan-Mu. Ibu Marta Tapiheru di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan, Tuhan terus akan memimpin, menolong, dan menyertai serta memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk Mbak Elis, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu
beserta Yunikatur di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kerinduan kami untuk bisa menolong kami semua, memfasilitasi kami bersama untuk dapat berkunjung ke tanah Israel. Tuhan akan menolong, memimpin, memberkati, mempersiapkan segala sesuatunya agar seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Mbak Elis beserta keluarga di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan memimpin, menolong, menyertai, dan memberkati di dalam setiap hal yang dilakukan oleh Mbak Elis beserta keluarga. Pun kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami tak lupa berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di dalam rombongan yang akan berangkat bersama dengan kami untuk menuju ke tanah Israel pada waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan kiranya terus akan mengikat kami semua di dalam jalinan persaudaraan iman dengan Engkau. Menyatukan hati kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu. Inilah Tuhan, doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kami mohon dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Terpujilah namamu kekal selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, undurlah dengan damai dan sejahtera. Lakukanlah sabda Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, teriring berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan penyertaan Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin sebelum kita tutup, bisa yang buka kamera dulu untuk bisa foto bersama. Saya ke sinar dulu, biar tenang dulu, Bu. Penyinaran dulu. Supaya biar foto dulu. Sebentar, saya close dulu. Sudah siap semua? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Sekali lagi, saya juga dengan Pak Kris mengucapkan banyak terima kasih sudah bergabung. Kita akan mengadakan lagi persekutuan berikutnya 2 minggu di hari dan jam yang sama. Untuk Bapak Ibu semua, pesan dari saya tetap semangat, jangan pantang menyerah dan terus berdoa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, tetap sehat. Amin. Gitu. Saya sudahi dulu Zoom ini, Pak Kris, mungkin ada tambahan? Ya, sudah. Oke. Elis. Baik, kalau gitu undur diri dulu ya Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom, Tuhan memberkati. Halo. Kasih salam. Shalom. Belum.